14. Aish. Token ujian Di chat. PR. Nah, ternyata emang perubahan ininya. Oh iya. Oke, silakan ditutup, diulang lagi. Jangan mengklik request akses ya. Nanti masuk ke email Bapak jadi bouncing emailnya Bapak. Oke, silakan dicoba lagi. Waktunya sampai pukul 10.35. 10 menit. Silakan kalau ada yang tidak bisa mengakses, menyampaikan di ruangan ini. Maaf Pak, belum bisa Pak, akses. iya Pak, masih memerlukan akses Pak. Iya, masih harus minta akses dulu Pak, belum bisa. Sudah keluar Anda? Coba di Pak, refresh ini dulu. Pak, Soalnya ini udah bisa. kenapa di Dulu. soalnya pasca post test Pak, maksudnya post test. Ya, ya nggak apa-apa. Yang masih ini di apa? Ditutup lagi, di klik ulang. Sudah ada yang bisa masuk? Bisa Pak. Oke, seperti yang lainnya yang belum yang masih minta akses, diulangi seperti yang sampaikan barusan.
5 menit lagi. Oke, 22 orang, 23, 27, 28, 30, 31, Maaf Pak, punya saya tiba-tiba no connect Pak. 32, 35, 36, 39, 4 orang lagi. 40,
ngikutin orang lain. Harusnya tadi kan jawabannya gluconeogenesis. Nah, 5 selisis. Harusnya yang C. Berlangsung lalu ngapain menggerakkan ini ya Allah. Ini sitokrom C kompleks reduksi atau presentasi. Tiga 9, tiga orang, 4 orang lagi. Akan segera close soalnya. Dalam hitungan 10 mundur. Soal akan di close. Banyak yang salah. Ini kan udah berapa sih? Ini soalnya berapa sih? Udah di nomor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, soal sudah tutup ya. Bapak, maaf, apakah saya sudah terkirim tadi, Pak? Devi, soalnya tadi pas Zoom call, Google Drive-nya ikut keluar, Pak. Devi siapa? Devi Rahmawati, Bapak. Ya, sudah. Oke, sebentar Bapak analisa soal ininya untuk hasilnya. Oke, jadi nilai terbesar, yang terbesarnya ada 85, ada 2 orang, nilai 20 orang, nilai 75 ada 40 dan 20 ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke nanti dengan tes lagi. Baik. Silahkan Anda menyimak proses perkuliahannya. Pokoknya tempat posisi Anda duduk, mencari sinyal dan seterusnya silahkan disesuaikan. Baik, untuk bahan pertemuan ke-18 Bapak sudah berikan ya di sini dari tadi malam, dari kemarin sore malah ya. Kalau Anda sudah tengok di apa di dalam classroom ini, saya yakin sudah kan. Oke, sebentar Bapak besarkan untuk Oke, coba Bapak akan share ya untuk videonya. Saya yakin Anda sudah menyimak semuanya. Sebentar. Oke, kita akan simak, silakan Anda juga menyimak. Nanti kita akan berdiskusi lagi sama-sama ya, artinya mempelajari bahan ini jangan hanya tergantung dari proses kuliahnya, karena bahannya juga nanti sebetulnya Bapak inginnya mengacu ke apa itu?
bukunya ya, ke buku Leninger-nya. Karena mungkin konteksnya terlalu banyak, terlalu complicated, kita akan coba mulai dari menyimak dari perkuliahan ini yang telah disiapkan atau telah orang buat ya di umum. Oke, kita lihat sambil Bapak nyalakan subtitles apanya. Lesson in the Dirty Medicine Biochemistry series. In today's video, we're going to talk about something called oxidative phosphorylation. This is probably better known as the electron transport chain. When we left off, this is what we had discussed so far. We can also go back up to glucose through gluconeogenesis. Pyruvate can take one of 4 metabolic pathways. The most common destination for pyruvate is to be turned back into acetyl-CoA. Acetyl-CoA can then go through the TCA cycle, also known as the Krebs cycle, to generate NADH and FADH2. When we had left off, I told you that these were incredibly important byproducts, and this video today will explain why. NADH and FADH2 will go on to be used in a set of redox reactions that transfer electrons in oxidative phosphorylation to generate massive amounts of ATP. So in today's video, we're going to talk about oxidative phosphorylation, also known as the electron transport chain. In this video, there's going to be some dirty mnemonics, so turn off the video now if you're easily offended. And by the end of this video, you'll understand everything that you need to know about the electron transport chain, including how electrons are shuffled through the chain, how the ATP synthesis works using a proton gradient, and how different electron chain inhibitors inhibit various parts of the electron transport chain. We'll close the video by talking about the total ATP production in all of these biochemical pathways so that you can keep the big picture in mind. With that said, let's get started. The goal of the electron transport chain is to couple energy stored in electron acceptors to a proton gradient that drives ATP synthesis. This will become much more clear as the video moves forward. To get started in this video, we need to design the electron transport chain so you have an image in your brain as to how this actually works. What you see here is the inner mitochondrial membrane in the middle of the slide. The bottom portion of the slide represents the mitochondrial matrix, and the top represents the intermembrane space. Now, along this inner mitochondrial membrane, we have a series of complexes, shown here in various colors. These complexes are numbered from 1 to 5. Complex 1 is shown in blue, complex 2 is shown in light pink, complex 3 in light green, complex 4 in that peach color, and complex 5, which is better known as ATP synthase, is shown as the gray triangle on the far right. Additionally, you have the presence of 2 other molecules that act not as complexes, but they are embedded in this area of the electron transport chain. Those are coenzyme Q and cytochrome C. So CoQ and cytochrome C, shown there in the darker salmon color. Now, technically, these are broken into 2 distinct parts of oxidative phosphorylation. The complex portion from 1 to 4, including CoQ and cytochrome C, is known as the electron transport chain, because this is where electrons get shuffled from one complex to the other. The ATP synthase, which pumps the proton gradient to generate ATP, and again, we'll talk about that at the end of the video, is technically known as chemiosmosis. Now, it's the combination of the electron transport chain plus chemiosmosis that is together known as oxidative phosphorylation. That distinction is probably not important for the purposes of exams, but for keeping the big picture in mind, you should know that when somebody refers to oxidative phosphorylation, they're referring to this entire process. But when somebody refers to the electron transport chain, they're technically only talking about the movement of electrons from complexes 1 to 2 to 3 to 4 to oxygen. They're not actually talking about the final ATP synthase that generates the ATP. Now, how this works is the complexes exist in the membrane, and you have protons that are in the mitochondrial matrix. I told you that when we discussed the TCA cycle, the goal was to produce NADH and FADH2 for use right here in the electron transport chain. So let's illustrate why those molecules are so important. So along comes NADH, and NADH approaches complex 1. NADH can give up its proton and give up its electrons and become NAD+. In the process, it donates its electrons to complex 1. When the electrons enter complex 1 gets supercharged.
illustrated here with the yellow fuzzy border. When this complex gets switched, it has energy to pump the proton from the mitochondrial matrix into the intermembrane space. As it does this, it pumps more and more protons from the mitochondrial matrix into the intermembrane space, and you get the accumulation of protons on the other side of the membrane. This goes again from the mitochondrial matrix to the intermembrane, but this pumping is only made possible by the electron given up from NADH supercharging complex 1. Now, after a while, the electron will sit in complex 1, and the proton gradient is beginning to form. On the top, in the intermembrane space, you have much more protons than exists on the bottom in the mitochondrial matrix. Now, at this point, the gradient is beginning to form, and complex 1 will pass its electrons to CoQ. The electrons will go to CoQ and sit there, awaiting further instruction. Now, at this point, FADH2 comes along and approaches complex 2. Just like NADH, FADH2 was produced in the TCA. It migrates here and begins its important role. FADH2 can give up its electrons and turn into FAD. In this process, it donates its electrons to complex 2. Complex 2, however, cannot become supercharged and cannot pump protons from the mitochondrial matrix into the intermembrane space. So the electron sits in complex 2 and awaits further instruction and ultimately gets passed to CoQ. Now I want to pause for a second. NADH only works at complex 1. FADH2 only works at complex 2. So the electrons given up from NADH go from 1 to CoQ, and the electrons given up by FADH2 go from complex 2 to CoQ. Now, it's important to pause and understand something that's very high yield. CoQ is the common electron acceptor from both complex 1 and complex 2. Also incredibly important, very high yield, to remember that NADH only gives up its electrons at complex 1, and FADH2 only gives up its electrons at complex 2. At this point, the electrons in CoQ, and they are passed to complex 3. When the electrons go from CoQ to 3, it supercharges complex 3, which creates enough energy potential to pump the proton from the mitochondrial matrix through complex 3 into the intermembrane space. Just like we saw when complex 1 was supercharged by the electrons coming off of NADH, complex 3 is being supercharged by the shuffling of electrons both from complex 1 and complex 2 to CoQ to complex 3, supercharging it and helping to create the gradient. Look at the slide. In the intermembrane space, you're getting the accumulation of protons, much greater positive charge on the intermembrane space than there is in the mitochondrial matrix. So we're continuing to form a very big proton gradient. At this point, complex 3 will pass its electrons on to cytochrome C. At cytochrome C, the electrons arrive and then get passed to complex 4. At complex 4, the electrons are supercharged. Complex 4 has enough energy agent, such as NP, uncouples the proton gradient and inhibits proton gradient stability, Waduh, TJ ini dari semester 3. but nothing Baru ketemu dong. generated oxidative phosphorylation. Let's slow down. Sure. When we talk about how much ATP is generated at each step along the way. In glycolysis, in one spin of the TCA cycle, it produces 3 NADH and 1 total net reaction. But the TCA cycle always spins twice. So you multiply those numbers by Di classroom dari kemarin dan juga apa yang sudah kita simak ulang tadi. so Melengkapi dari video yang pertama kemarin go on sama kita bahas ya. turn into 3 to 5 Jadi kita masih to melihat get its NADH and FADH2, which are the very rich substances used to pull electrons. apa We formed some bagaimana sebetulnya proses fosforilasi oksidatif ya. in the TCA cycle, you do form some ATP, but it's a very small amount. It's a net of 2 ATP. But where the money happens is from the NADH and the FADH2 formed by the TCA cycle, which can go downstream and be used in the electron transport chain. So I'm talking about what's shown in red on the slide. Now the TCA cycle produces 6 NADH and 2 FADH2. In one spin of the TCA cycle, it produces 3 NADH and 1 FADH2.
but the TCA cycle always spins twice. So you multiply those numbers by KCTs. Now looking for the bottom of this, you add up one movement through glycolysis. Oke, silakan dinyalakan semua videonya. Ya Pak. Di lokasi yang terkait dengan fosforilasi oksidatif ini ada berapa lokasi? Tempat terjadinya Pak. Bagaimana? Tempat terjadinya Pak. Bukan tempat terjadinya, ada berapa lokasi yang terkait dalam proses fosforilasi oksidatif ini? Ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, dan ATP sintase. Lokasi bukan proteinnya. Inner membrane space, terus Space. inter, dan juga matriks mitokondria. Oke. Nesta. Iya Pak. Oke, dari urut abjad ya. Video yang sudah Bapak letakkan di Classroom dari kemarin dan juga apa yang sudah kita simak ulang ini tadi ya, melengkapi dari video yang pertama kemarin yang telah sama kita bahas ya. Jadi sekali lagi kita masih melihat ya meskipun sudah lebih detail ya, tetapi masih global sifatnya untuk bagaimana sebetulnya proses fosforilasi oksidatif ya. Bapak ulang dari yang kemarin misalnya dari Ramah Nia. Mana Ramah Nia? Soundnya tidak nyala Ramah. Oke, ke Zulfa. Ke Zulfa. Ya Pak. Oke, Zulfa, masih ingat lokasi dari fosforilasi oksidatif ini? Di mana? Inner membrane mitokondria Pak. Inner membrane mitokondria. Kemudian Putri masih belum sambung ya. Zafira. Ya Pak. Di lokasi yang terkait dengan fosforilasi oksidatif ini ada berapa lokasi kemarin? Tempat terjadinya Pak. Bagaimana? Tempat terjadinya Pak. Bukan tempat terjadinya, ada berapa lokasi yang terkait dalam proses fosforilasi oksidatif ini? Ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, dan ATP sintase. Lokasi, bukan proteinnya. Ya Pak. Inner membrane space, Inner terus membrane space. inter, dan juga matriks mitokondria. Oke. Nesta. Iya Pak. Untuk terjadinya proses transfer elektron dari akseptor elektron dari proses tahapan sebelumnya di baik glikolisis maupun sampai ke TCA ya, itu untuk NADH bisa melewatkan elektronnya lewat kompleks mana? Kompleks 1, Pak. Kompleks 1. Kemudian kalau FADH2? Kompleks 2. Kompleks 2. Nesta sudah. Widi. Iya Pak. Ya. Widi, ketika terjadi transfer elektron dari NADH ataupun dari FADH2 ke kompleks 1 ataupun ke kompleks 2,
mana di antara mereka itu yang bisa kemudian memompakan proton keluar? Kalau di NADH itu kompleks 1, 3, dan 4. Kalau FADH itu kompleks 3 dan kompleks 4. Kompleks 3 dan kompleks 4. Oke. Vincent. Iya, Pak. Ketika dalam proses transfer elektron dari mulai kompleks 1 sampai ke kompleks 4, di video yang lalu ya kemarin itu kita tahu jumlah proton yang dipompakannya ada disebutkan kemarin. Bisa kamu sebutkan ulang berapa? Yang di kompleks 1 4 proton, yang kompleks 3 juga 4 proton, kompleks 4 ada 2 proton, dan di ATP sintesis ada 2 proton. Vezia, Ya, Pak. dalam video terakhir kemarin dan juga bagian video terakhir ini tadi, ya, kalau jumlah ATP yang dihasilkan menurut penelitian dan ini para ahli, Ya, Pak. untuk NADH dan FADH2 berbeda jumlah ATP yang dihasilkan. Bisa Iya. kamu berikan reasonnya? Kalau yang NADH itu dihasilkan 10 proton, jadi itu 2,5 ATP. Sedangkan di FADH2 dihasilkan 6 proton, jadinya 1,5 ATP. Setengah ATP. 1,5. Iya, Pak. Lutfi, Aziza. Terbentar. Mana Lutfi suaranya? Oke, pindah ke Tri, Apriani. Ya, Pak. Hitung-hitungan 2,5 dan 1,5 itu tadi dari mana ya? Dibagi jadi 4, Pak. Kok dibagi jadi 4? Kenapa dibagi 4? Kalau jadi 4 kan hasilnya 2,5, Pak. Jadinya dibagi Iya, 4. kenapa kok dibagi 4? Karena ada 4 kompleks itu bukan, Pak? Ada 4 kompleks. Ada 4 kompleks, karena dibagi 4 kompleks gitu ya. Kalau dibagi 5 nggak boleh gitu, misalnya biar sesuai dengan dasar negara kita gitu. Kan dasar negara kita Pancasila gitu. Boleh nggak dibagi 5 gitu? Atau dibagi 7 gitu malah. Karena ada 4 proton, Pak. 4 proton. 4 proton. Iya, 4 proton. Yang tadi kan 2 katanya 10. Iya, Pak. Ya, kenapa kok kemudian harus 4 begitu? Karena buat satu ATP itu memerlukan 4 proton, Pak. Di mana prosesnya gantian, Safalina? Safalina? Lewat. Olga. Pak. Pertanyaannya sama? Mohon maaf Pak, bisa diulangi? Ya, tadi katanya ada perlu kaitannya angka 4 itu elektron untuk mereduksi ya di ATP menjadi dari ATP. Kenapa demikian? Elektron itu ini bukan Pak, ke gradien melalui ATP sintase. Boleh nggak ATP disebut sintase? Apa, Pak? ATP sintase kadang disebut dengan ATP sintetase. Boleh tidak? Pak. Karena mic-nya mati. Coba.
Oke, dibantu Salsabila. Boleh kayaknya. Kenapa? Kayaknya boleh, Pak. Kok pakai kayaknya? Jangan pakai kayaknya. Boleh, Pak. Boleh, nggak dosa. Iya sama, sintase sama. Ya, jadi bukan persoalan itunya ya. Jadi kadang satu menyebut sebagai apa tadi? Salsabila. P apa? Sintase sama sintase. Yang lainnya ATP atau ATP. Sintesis. Kamu jangan dihidupin mati itunya, jangan karena kamu ngomong nggak dengar ngomongnya. Dengar aja. Kalau kamu pakai laptop, kamu tekan apa bar space kamu itu. ATP sintase sama sintetase, Pak. ATP sintase ataupun ATP Tase. ya, boleh dua-duanya seperti itu. Rosalinda, mana Rosa? Iya, Pak. Yang dipompa dari matrik mitokondria apa ya? Itu Pak, proton Apa? H+-nya, Pak. Proton atau H+. Rizka. Rizka, dipompanya kemana ya? Ke intermembran space. Intermembran space. Rista, Iya, Pak. ketika sudah dipompa di intermembran space, apa yang terjadi di sana? Terjadi banyaknya proton. Jadi banyaknya proton. Lalu dengan sebab itu terjadi apa? Coba Risna. Mana Risna? Iya, Pak. Gak dengar juga suaranya. Iya. Keluar suara kamu Risna. Reska. Iya, Pak. Gimana? Karena jumlah protonnya banyak ya, Pak. Jadi ada transfer balik Transfer baliknya lewat mana? lewat ATP sintetase. ATP sintetase. Adanya perpindahan mana Reni? Maaf, Pak, nggak bisa hidupin kamera soalnya sinyalnya nggak stabil. Oke. Tadi terjadi penumpukan apa namanya proton yang intermembran space. Lalu terjadi pemompaan balik ke mana? ATP Ke mana? sintetase bukan, Pak? Mana? Pertanyaannya kemana? Pemompaannya kemana? Ke intermembran bukan, Pak? Bukan. Randi, mana Randi? Ya, Pak. Kemana Randi? Dalam matriks, Pak. Ke dalam matriks. Sanana. Iya, Pak. Sekarang gini, dari mulai diawali di dalam matriks ada transfer elektron, terus kemudian terjadi penumpukan proton, karena ada pemumpaan proton, terus masuk lagi protonnya ke dalam. Ini reaksi secara overallnya itu reaksi apa ya kemarin ya? Reaksi fosforilasi oksidatif, Pak. Fosforilasi oksidatif. Olivia. Iya, Pak. Fosforilasi oksidatif ini kalau dari video yang barusan tadi itu ada dua macam atau dua kelompok reaksi yang terjadi. Reaksinya apa sama apa ya? Reduksi dan oksidasi. Apa? Reduksi dan oksidasi. Oh, itu reaksinya redox, betul. Kelompok reaksinya tadi dinamai apa dengan apa? Kelompoknya. Oh, transport elektron Transport elektron sama itu yang memompa H+-nya itu, Pak. apa namanya? Oksidat transport
oksidasi. Bukan. Coba Nurul. Pak, ada dua, itu rantai transfer elektron sama chemiosmosis bukan, Pak? Rantai transfer elektron atau ETC. Kenapa ETC ya? Elektron transfer chain. Ya. Satu lagi apa? Sama chemiosmosis. Apa? Chemiosmosis. Chemiosmosis. Piren bisa terdengar? Yang satunya kurang terdengar, Pak. Tapi tadi terlihat kan? Iya. Ya, nggak tahu tempatnya di mana. Di rantai transfer elektron dan satunya kurang tahu Pak yang satunya. Oke. Nurmayana? Iya Pak, suara saya terdengar atau tidak Pak ya? Dengar. Iya Pak. Ya, pertanyaannya masih sama. Ada dua kelompok reaksinya tadi, apa dengan apa tadi? Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus, bagaimana Pak? Dalam reaksi fosforilasi oksidatif, tadi ada dua set kelompok reaksi. Ya. Ada reaksi yang kaitannya ada transfer elektron, ya. Kemudian satu lagi ada pemumpaan proton. Nah, dinamai apa dengan apa itu tadi reaksinya? Kelompok reaksinya. Ada reaksi Lewat. Jeremy, mana Jeremy? Mana suaranya? Ayo Pak. Bisa didengar dengan baik? Kenapa Pak? Pertanyaannya sudah terdengar dengan baik dari tadi? Mohon maaf Pak, sudah jelas. Waduh, kalau nggak jelas, dari awal tadi nggak ada yang jelas, kamu dengar dong? Pertanyaan yang barusan tuh ada dua reaksi itu ya Pak? Benar bukan? Ya, terus? Yang satu itu ETC, biasa disebut dengan elektron transfer chain. Satu lagi apa? Saya mau apa gitu Pak? Saya lupa Pak. Oh, lupa. Givan, Gray. Iya Pak. Nah, bisa kamu bantu? Yang satunya chemiosmosis Pak. Chemiosmosis. Fauzan, ulang. Fauzan. Ya. Bisa kamu ulang apa tadi kelompok reaksinya apa dengan apa tadi? Chemios tadi Pak ya. Ya. Yang dua tadi itu Pak. Iya. Kelompok ada yang terkait dengan yang sebelah kiri melibatkan kompleks sampai kompleks 4, terus kemudian satu lagi reaksi yang melibatkan si ATP sintetase. Apa tadi yang sebelah kiri namanya? Sebelah kiri itu apa dari tadi suaranya kurang terdengar? Kan lumayan jelas tadi yang lain. Iya Pak. Yang pertama itu transfer elektron chain, yang kedua itu chemiosmosis. Afriani, kamu ulang. Chemiosmosis. Oke, Afriani, kamu ulang. Rantai transfer elektron dan chemiosmosis. Chemiosmosis. Ya. Aulia, bisa dengar dengan baik? Ya Pak. Bisa kamu ulangi? Reaksi yang dua tadi ya Pak? Ya, dua kelompok reaksinya tadi. Yang pertama ada transfer elektron chain, yang kedua ada chemiosmosis. Nah, dari rangkaian tadi sebetulnya dari apa yang kita bahas ya dari kemarin, nanti kita akan pelajari lebih detail apa bedanya antara rantai transport elektron dan chemiosmosis ya dengan fosforilasi oksidatif. Ya. Di pertemuan minggu ini kita membahas tentang fosforilasi oksidatif ya,
yang di dalamnya tadi kita akan putar sesaat lagi, kita review lagi ya. Di sana ada rantai transfer elektron dan chemiosmosis ya. Anda juga sudah memahami di mana sebetulnya proses akumulasi protonnya ya. Pada saat terjadinya pumping ya, pemompaan dengan adanya transfer elektron dari si NADH ataupun FADH2 di dalam baik kompleks 1 maupun kompleks 2 ya. Kemudian demikian pula kemarin sudah kita singgung bahwanya yang berlangsung misalnya dari NADH2 ya dan seterusnya ya, itu bisa dipahami. Lalu dalam tahapan keseluruhan daripada fosforilasi oksidatif ini, mana-mana kompleks yang terlibat dalam tadi, apakah transfer elektronnya ataukah dalam chemiosmosisnya ya. Demikian pula letak di mana proses transfer elektron kalau dia itu NADH ya, terjadi di kompleks 1 dan bukan di kompleks yang lain. Kita sudah secara jelas tadi mendapati kalau yang di kompleks 1 itu adalah yang NADH lalu akan keluar proton dari matrik keluar ke member space membran ya. Maka elektronnya itu dikirimkan ke CoQ di coenzim Q ya. Lalu kemudian diteruskan ke kompleks ya, di dari kompleks 2 karena yang bisa bekerja situ adalah hanya di FADH2 ya. Kemudian elektron yang sudah diterimanya diteruskan ke coenzim Q ya. Di coenzim Q baru diteruskan ke kompleks 3 ya. Di kompleks 3 baru terjadi pemompaan lagi ya. Kalau di kompleks 1 tadi itu 4 proton, di kompleks 3 juga sebesar 4 proton ya. Nah, setelah itu baru kemudian lewatkan atau diteruskan ke kompleks 4. Nah, setelah di kompleks 4, maka si elektronnya ini tadi yang ditransferkan ke kompleks 4. Kompleks 4-nya karena menerima elektron, dia memompakan hanya 2 atau separuh dari dibandingkan kompleks 1 maupun kompleks 3 ya. Hanya 2 elektron. Total kalau NADH yang ditransfer itu dihasilkan 10 proton ya keluar. Kemudian untuk FADH2 itu hanya dihasilkan 4 plus 2 karena 4 dari kompleks 3, 2 dari kompleks 4 ya. Nah, setelah itu ya terjadinya pemompaan balik itu seperti halnya listrik, seperti halnya baterai ya. Baik baterai handphone kita di-ring lagi ya, aki yang di-recharging lagi dan seterusnya itu terjadi pemompaan balik ya. Pemompaan balik si proton yang ada di interspace membran ke dalam, dan itu hanya bisa berlangsung hanya melalui ATP sintase atau dari molekul besar di situ itu. Nah, setiap 4 proton itu koplingkan ke reaksi bentukan ATP dari ADP ya. Karena di NADH itu ada 10, maka ya karena setiap 4-nya itu akan menghasilkan 1 ATP, maka ketika ada 10 itu akan dihasilkan 2,5 ATP ya. Jadi alasannya kenapa? Karena memang reaksi perubahan ADP menjadi ATP itu memerlukan 4 proton ya. Kalau secara hitung stoichiometriknya ada nanti di buku Leningernya secara detail sebetulnya dibahas di sana. Sementara tadi yang di kompleks 4 ketika elektron terakhir sudah diterima oleh kompleks 4 itu akan digunakan untuk melakukan reaksi pengubahan dari oksigen dipecah ya dari yang diperoleh untuk pengubahan dari si oksigen menjadi molekul H2O. Nah, reaksi ini sebetulnya terus berlangsung ya, berputar begitu, di mana seperti hanya reaksi redox, reaksi di Daur-Krebs dan seterusnya ini berputar terus sehingga proses produksi energi ini menjadi sustain ya, ketika kita perlukan misalnya otak kita yang terus perlu ATP ya, perlu energinya dalam bentuk glukosa yang diuraikan sana menjadi ATP, maka proses itu terus berlangsung ya. Di mana ketika terjadi misalnya kegagalan dalam proses transfer elektron dalam reaksi fosforilasi oksidatif ini,
dari perhitungan terakhir dalam video disampaikan tadi itu, kalau dari total NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari mulai proses glikolisis sampai ke TCA, itu ada 6 molekul NADH dan ada 2 molekul FADH2, ya. Di mana karena setiap 4 proton tadi itu bisa masing-masing membakar 2 dan 4 dan 2, gitu ya. Maka untuk 6 molekul NADH itu bisa diubah menjadi 15 ATP, ya, dari keseluruhan yang ada di sana. Dan kemudian 2 molekul FADH2 ubah atau bisa untuk mengubah atau menghasilkan 3 molekul ATP. Nah, secara totalnya itu ada sekitar kurang lebih 18 ATP dari keseluruhan dalam reaksi mulai glikolisis sampai ke fosforilase oksidatif yang kurang lebih antara 30 sampai 32. Di mana rentang ini mengambil porsi sekitar Kamu nggak jadi ngambil duit. 18 dibagi 30, ya, atau 60%, atau 18 dibagi 32 itu sekitar 56%. Jadi kurang lebih 60% energi itu dihasilkan dengan adanya fosforilase oksidatif ini. Ketika ini tidak jalan, maka yang terjadi sel hanya akan memiliki sedikit sekali energi. Kenapa? Karena hanya ATP yang dari proses di sana itulah yang bisa dipenuhi, ya. Adapun penyebab kenapa misalnya oksigennya kurang, ya, karena dalam penerima transfer elektron yang nantinya oksigen itu akan diubah menjadi H2O di dalam sel, ini macam-macam, ya. Apakah tadi disebutkan sepintas, nanti kita akan bahas di pertemuan minggu besok, ya, minggu depan, bahwasanya ada beberapa inhibitor, ya. Nah, inhibitor itu bisa menghambat di baik kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, ataupun dari si ATP sintetase atau ATP sintetase. Padahal udah gampang-gampang. Nah, Siapa? Ini Dela ribut dengan siapa ini? Atau HP-nya dibawa ke pasar gitu? Maaf Pak, lagi ramai Pak. Ya, kalau besok lagi kuliah, posisi rame pun, Anda menyingkirlah ke bawah pohon kayak atau manjat di atas pohon gitu, ya. Supaya lebih tenang kita kuliah. Iya maaf Pak. Oke, itu ya gambaran bahwasanya kenapa ketika adanya inhibitor-inhibitor yang menghambat dari proses fosforilase oksidatif ini akan menghasilkan sedikitnya jumlah energi yang dihasilkan, ya. Ada beberapa nanti penyakit atau gangguan terkait dengan adanya inhibitor atau penyakit-penyakit yang related dengan proses fosforilase oksidatif, kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya. Nah, itu tambahan kurang lebih dari review agak sedikit lebih detail, ya. Anda sudah memahami secara global sampai di sini fosforilase oksidatif itu dari sebentar Bapak reviewkan untuk sebentar, jaringan saya agak ada sedikit bermasalah.
Nah, jadi apa yang harus kita pahami secara bersama dalam proses fosforilasi oksidatif ya, ada istilah-istilah yang sebetulnya kita pada minggu ini kita membahas overall daripada ini ya. Jadi dari fosforilasi oksidatif itu, jadi kata oksidatif ya, reaksinya berarti oksidasi. Fosforilasi itu berarti reaksi yang di oksidasinya itu untuk melakukan fosforilasi. Apa yang difosforilasi yaitu dari ADP menjadi ATP ya. Di mana tadi kelompok reaksinya itu dari kompleks 1 sampai kompleks 4 itu reaksinya sering disebut dengan rantai transfer elektron ya. Rantai transfer elektron itu dari mulai NADH ya, kemudian FADH ini terjadi transfer elektron ke koenzim Q, ke kompleks 3, ke sitokrom C, baru kemudian ke kompleks 4 dan kemudian ditransfer ke molekul oksigen yang diperoleh dari respirasi atau pernapasan selama kita melakukan proses secara normal ya, bukan yang secara anaerob ya. Baru kemudian karena tadi setiap ada pemumpaan elektron, setiap ada terjadinya transfer elektron ke kompleks 1, 3 dan 4 yang ini tadi mengeluarkan 4 proton dari matrik mitokondria ke interspace membran ya, intermembran space ya. Kemudian ini juga 4, ini 2 ya, setiap molekul NADH-nya ya. Kemudian untuk FADH karena mulainya dari sini tidak dari kompleks 1 maka dihasilkan 4 plus 2 dan disinilah terjadi akumulasi hidrogen yang kemudian dipompa balik secara redoks ya, oksidatif digunakan untuk memfosforilasi si ADP menjadi ATP ya. Ini sekali lagi Bapak ulang-ulang di depan agar dipahami secara baik proses untuk pemahaman mengenai fosforilasi oksidatif, transfer elektron, chemiosmosis tadi itu bisa dipahami dengan baik. Nanti kita akan bahas di pertemuan detailnya besok itu tentang bagaimana di proses untuk transfer elektronnya dan juga mungkin inhibitor-inhibitor yang berperan menghambat di sana. Oke, Bapak siapkan sebentar untuk soal post-testnya. Akan Bapak tanya lagi, bersiap. Mudah-mudahan Bapak bisa selesaikan partnya. Bapak izin tanya. Iya, silakan. Tadi itu yang pretest, ada teman saya yang nggak bisa submit, Pak, karena waktunya udah habis. Itu gimana ya, Pak? Ya, bicarakan di kali lain. Ya. Makasih ya, Pak. Diusahakan dalamnya perkuliahan itu bisa stabil jaringannya dan seterusnya itu diusahakan. Karena bagaimanapun Bapak juga nggak menghendaki sebetulnya ada tuntutan harus seperti ini, tapi kita menuntut semua, kita yang harus menyelesaikan diri. Ya. Oke, sebentar Bapak ubah soalnya. Sebentar, barangkali soalnya akan berubah untuk restriction-nya. Oke, silahkan untuk post-testnya dikerjakan lagi dengan waktu yang sama, 10 menit, mungkin bisa kurang dari itu. Mulai dari sekarang dengan token yang sama dengan tadi. Silahkan.
Oke, sudah 1 orang. 2. 3. 4. 6. 11. 16. 21. 24. 27. 28. 33. 10 orang lagi. Tiga 7. 6 orang lagi. 39, 3 orang lagi. 40. 3 orang lagi, Bapak akan segera close soalnya. Tiga orang lagi, Bapak akan segera close. Satu. Dalam hitungan 5 mundur ke belakang, soal akan terkunci. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Untuk hasilnya yang mendapat nilai maksimal ya, sebentar. Ada 10 orang yang bernilai 100, 10 orang bernilai 95, ada 4 orang nilai 90, ada 3 orang nilai 85, ada 5 orang nilai 80, ada 5 orang nilai 75, 1 orang 70, 1 orang 65, 1 orang 60, dan 1 orang
ya. Jadi sebelum closing ya dari perkuliahan ini, Bapak perlu sampaikan tuntutan dari pembelajaran kita untuk standar nasional bahwasanya dievaluasi setiap pertemuan sehingga tahu siapa yang sebetulnya kuliahnya itu betul-betul mengikuti, memahami, paling tidak menyimak ya. Itu Bapak barusan sudah share untuk video minggu depan ya, pertemuan 19 dan 20. Silahkan nanti dipelajari lebih awal. Bapak akan turunkan soal pertanyaan dari video tersebut ya. Nah, jadi tolong semuanya ya, dalam kuliah ini benar-benar serius, persiapkan sebelum Anda kuliah dan selama proses kuliah yang nanti Anda akan diberikan soal sebelum dan sesudah kuliah ya. Sehingga nanti kalau memang betul-betul ada yang sangat lemah, yang bersangkutan akan diberikan ujian yang lain ya. Ujian yang lain dengan waktu yang tetap terbatas dan seterusnya. Sehingga dari awal itu teridentifikasi siapa sih sebetulnya yang mungkin perlu bimbingan khusus ya. Karena itu seperti itu. Jadi Bapak harapkan tidak ada yang tidak lulus dari mata kuliah ini ya. Semuanya seharusnya lulus. Cuma yang repot Bapak harus menyiapkan soal untuk tiap kali pertemuan, harus menyiapkan soal ya. Sehingga Anda semuanya dengan effort yang kami lakukan seperti ini, Anda juga harus berusaha semaksimalnya gitu ya. Karena nilai yang akan Bapak ambil nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata dari apa yang Anda peroleh ya. Tentang masalah jaringan, bagaimana dan seterusnya silahkan Anda cari, siapkan ketika kuliah, cari titik supaya jangan sampai kemudian mengalami kesulitan-kesulitan koneksi jaringan. Karena kan kuliahnya tidak hanya satu kali ini kan, banyak kali yang lainnya. Oke, demikian silahkan dipelajari untuk bahan kuliah minggu depan pertemuan 19-20 sudah Bapak buatkan di sana. Anda bisa pelajari dimanapun, sambil makan, sambil tiduran, sambil di kebun atau dimanapun Anda bisa lakukan. Harapan Bapak belajar itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu ya. Bahan-bahan itu sudah Bapak carikan dari video-video yang memang itu diambil atau disarikan dari buku-buku Leninger yang menjadi dasar perkuliahan kita ya. Baik, demikian sebelum diakhiri ada pertanyaan atau hal yang mau disampaikan? Nanti sore atau malam Bapak mungkin akan edarkan sebenarnya setiap perkuliahan Bapak mau ada evaluasi ya, artinya evaluasi terkait kesulitan apa yang Anda, itu tidak ada kaitannya dengan